Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semuanya. Semoga puasanya hari ini lancar, berkah, dan tetap semangat sampai waktu berbuka nanti ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen. Ngabuburit kali ini bukan cuma nunggu azan maghrib aja, tapi juga nambah insight, nambah perspektif, dan juga semoga menambah semangat kita untuk menjaga demokrasi kita bersama. Perkenalkan, saya Elin Firdaus selaku host yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita akan ngobrol tentang satu tema yang dekat banget sama kita, yaitu demokrasi anak muda dan kampus. Ikut menjaga demokrasi bangsa. Karena kalau ngomongin demokrasi, seringkali yang kebayang di pikiran kita adalah pemilu, partai, ataupun pejabat. Padahal demokrasi itu juga hidup di kampus, di organisasi mahasiswa, di ruang diskusi, bahkan di tongkrongan juga. Dan sebelum masuk ke diskusi utama, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Nurul Ikhwan selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen, Divisi SDM Organisasi dan Diklat. Baik, kepada Bapak Nurul Ikhwan untuk bisa menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada segenap sahabat Bawaslu, dimanapun berada, yang kami cintai, yang kami hormati. Alhamdulillah, di momen puasa ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen melalui program ngabuburitnya, kita berusaha untuk memberikan program-program edukatif, program-program informatif untuk kepada segenap sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen akan membahas satu tema yang berkaitan dengan anak muda dan dunia kampus. Nanti akan bergabung bersama kita dua pemateri hebat dari anak muda hebat di Kabupaten Kebumen, yaitu Ketua BEM dari Universitas Ma'arif NU Kebumen dan juga Ketua BEM Perguruan Tinggi NU se-Jawa Tengah. Nah, sehingga nanti pada obrolan sore kali ini akan digali terkait dengan bagaimana sih kehidupan demokrasi di lingkungan kampus dan juga di lingkungan anak muda yang ada. Jadi nanti perspektifnya langsung dari anak muda dan dunia kampus selaku Ketua BEM. Program ini hadir sebagai upaya dari penguatan kelembagaan yang ada, di mana salah satu unsur penguatan yang dibutuhkan adalah adanya partisipasi publik, adanya partisipasi dari elemen masyarakat yang ada. Yang salah satunya adalah dari anak muda atau mahasiswa. Nah, sehingga program ini memang hadir untuk menjadi bagian dari penguatan kelembagaan yang ada. Sehingga di momen Ramadan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada sivitas akademik khususnya dari BEM UMNU dan juga BEM PTNU Jawa Tengah yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir sharing pengalaman, berdiskusi bersama Bawaslu Kabupaten Kebumen. Semoga obrolan-obrolan nanti dapat memberikan informasi, edukasi, dan kemanfaatan lebih bagi segenap sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya mewakili lembaga sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dari BEM UMNU dan BEM PTNU, dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh Mbak Eli selaku host untuk bisa berbincang lebih jauh tentang demokrasi yang ada di kampus, tentang pengalaman-pengalaman mas-masnya ini nanti seperti apa, dan relevansinya terhadap dunia pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas opening speech-nya. Baik, tadi beliau menyampaikan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih dan dipilih ya, tapi juga soal tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai-nilai kejujuran, partisipasi, dan juga integritas. Dan disinilah peran anak muda menjadi sangat penting. Baik, sahabat Bawaslu, sekarang saatnya kita masuk ke sesi utama.
Sudah hadir bersama kita narasumber yang keren banget sore hari ini. Ada Mas Ilhan Putra Pratama dari BEM UMNU Kebumen, kemudian ada Mas Saik ya dari BEM PTNU Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng podcast Ngabuburit Bawaslu di Kebumen ini. Semoga sore ini menjadi ruang diskusi yang hangat, terbuka, dan pastinya penuh gagasan nanti ya. Baik, mungkin kita langsung aja ya mulai ngobrol santainya, nggak usah yang kesana-sana lah, pokoknya yang penting-penting aja terkait demokrasi pastinya. Saya mau mulai nih dari pertanyaan yang paling ringan dulu buat kalian, terkait BEM dan demokrasi itu sendiri ya. Menurut teman-teman nih, demokrasi di kampus itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang masih banyak PR atau memang udah kayak berjalan semestinya gitu? Mungkin dari BEM PTNU dulu bisa dijawab dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Bawaslu yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi pada bulan puasa kali ini, yang tentunya temanya yang begitu menarik untuk dibahas terkait dengan demokrasi, bagaimana implementasi dalam lingkup universitas kampus khususnya di Kebumen dan Jawa Tengah. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi terkait dengan implementasi demokrasi di kampus, sebenarnya pasti BEM dan seluruh internal kampus mengusahakan bagaimana eh, demokrasi atau internalisasi dari eh, demokrasi itu sendiri agar bisa dilaksanakan atau dilakukan di dalam lingkup universitas. Yang pertama, banyak tentunya teman-teman mahasiswa itu mengusahakan sebaik mungkin instrumen yang ada di universitas itu mirip halnya seperti dalam eh, birokrasi negara semestinya. Di kampus itu khususnya karena saya dimisioner dari Presma Universitas Maarif Nahdlatul Ulama Kebumen, nanti juga banyak nanti disampaikan sama Pres Ilhan selaku dia sebagai presiden mahasiswa yang sekarang. Di UMNU Kebumen itu sendiri sudah mulai dibentuk bagaimana banyak instrumen demokrasi yang harus dibuat dalam realnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Di kampus ada partai politik, sudah ada DKPPR. DKPPR itu Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara. Ada KPUM. Nah, di situ menjadi penyelenggara untuk melaksanakan demokrasi dalam lingkup universitas begitu. Bahkan mungkin banyak, kalau dipandang dari beberapa kampus di Jawa Tengah itu sendiri, tentunya masih belum sepenuhnya ada dalam sama ya kontestasi, misal kampus UMNU, YAINU, dan kampus-kampus yang lain itu biasanya ada beberapa perbedaan dalam penerapan sistem demokrasi. Kami berinisiasi bahwasannya BEM PTNU Jawa Tengah itu berusaha bagaimana implementasi demokrasi itu merata di seluruh perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi setidaknya kampus-kampus besar, kampus-kampus yang sudah mengimplementasikan itu bisa menularkan apa yang sudah dilaksanakan dalam demokrasi dalam kampus, itu bisa dirasakan oleh teman-teman perguruan tinggi yang tentunya masih banyak pembenahan di situ. Mungkin itu sih, nanti coba dijabarkan lagi sama Pres Ilhan terkait bagaimana kondisi di kampus umum itu sendiri. Karena beliau juga salah satu kontestan demokrasi dalam kampus kan. Luar biasa sekali. Bisa dilanjutkan Mas Ilhan gimana dalam perspektifnya di BEM UMNU Kebumen sendiri? Baik, melanjut daripada pertanyaan tadi ya, atau melanjut dari jawabannya dari Mas Saik juga terkait dengan demokrasi kampus. Memang betul bahwasannya kampus itu sebagai miniatur stage atau sebuah negara kecil, dan juga kampus itu sebagai laboratorium demokrasi nasional. Tentu kan bukan hanya sistem akademik saja ya yang hadir di kampus. Tentu juga ada sistem demokrasi pun ikut turut hadir membantu kampus untuk memanifestasikan ekosistem kampus yang lebih harmonis. Nah,
berkaitan dengan pertanyaan tadi, demokrasi apa sih di kampus ya? Jadi menurut saya demokrasi di kampus itu sebenarnya adalah sebuah sistem kehidupan yang memberikan ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk kemudian ikut dalam berpartisipasi, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian ikut mengambil keputusan kebijakan kampus dan lain sebagainya. Mungkin saya kerucutkan ya ke dalam konteks prakteknya di kampus UMNU itu sendiri setiap tahun atau setiap periode sekali itu kan ada yang namanya pemira. Pemira atau pemilwa itu sama, pemilihan raya. Nah itu dalam pemira itu sendiri nanti ada calon-calon yang akan dipilih. Itu ada dari pemilihan ketua DPM, ketua dan wakil ketua BEM universitas, kemudian ada ketua dan wakil ketua dari BEM fakultas. Nah, alhamdulillah untuk periode kemarin ya, berkacamata di periode pemilihan raya di tahun 2025 itu memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Saik, di kampus UMNU sendiri itu sudah ada beberapa instrumen yang hampir sama dengan demokrasi nasional. Ada ketua partai, ada partai, kemudian ada KPUM, Banwasra, DKPP, dan lain sebagainya. Dan cuman memang ada beberapa yang memang harus kita benahi, harus kita evaluasi, terutama terkait dengan SDM. penyelenggara itu sendiri, karena melihat memang penyelenggara itu belum terlalu paham mungkin terkait dengan undang-undang dan juga belum punya kapasitas yang sesuai mungkin. Perlu adanya penyesuaian lah terkait dengan instrumen-instrumen terkait dengan pemilihan itu sendiri. Mungkin sedikit gitu. Jadi disebutkan bahwa kayak masih belum kurang maksimal gitu ya Mas ya. Itu terkait berarti dari SDM-nya sendiri yang memang dianya itu tidak mau aktif ikut serta demokrasi itu atau memang kayak memang belum ada gitu. Bebas, monggo. Sebenarnya ini sih, dalam sistem demokrasi itu kan sebenarnya demokrasi itu sistem yang menurut ilmu beberapa tokoh itu kan memang sistem yang sangat ideal dalam baik lah gitu kan. Tetapi demokrasi itu berjalan ketika sumber daya manusia, sumber daya SDM. SDM-nya itu memang benar-benar tahu bagaimana posisi mereka dalam demokrasi itu sebagai apa gitu. Nah, balik dalam lingkup kecil mahasiswa pun seperti itu. Ketika eh, SDM mahasiswa demokrasi dalam kampus itu masih minim, masih apatis dengan politik, masih apatis dengan eh, politik, lebih ke politik kan, karena kalau demokrasi pemilihan itu kan lebih kultur ke politik gitu. Ketika mahasiswa itu mulai apatis dengan politik, itu pun kultur yang di dalam lingkup kampus itu biasanya terbawa dengan eh, proses dinamika di tingkat nasional. Itu sampai ke bawah dalam kampus. Baik dalam perang satu dalam kontestasi politik. Nah, di situ kami dari awal kebetulan pas periode saya itu memang fokus dalam pembenahan sumber daya mahasiswa atau sumber daya manusianya. Bagaimana kapasitas pengetahuan terkait politik itu mulai dibentuk. Nah, kemudian kemarin pas menjadi Presma itu berinisiasi dengan seluruh pengurusan dan beberapa lembaga di kampus itu perlu adanya pendampingan terkait pendidikan politik. Nah, pertama kali dibentuk sekolah pendidikan politik PKM Dikpol di kampus UNU Kebumen itu yang nantinya teman-teman itu sudah melek akan berjalannya politik, berjalannya demokrasi itu seperti apa. Nah, itu yang nantinya akan meneruskan lingkup kecil demokrasi dalam kampus akan membentuk mahasiswa yang paham, yang tidak apatis dengan demokrasi tentunya, bahkan politik gitu. Kalau kita lihat, mahasiswa sering disebut sebagai agen of change atau social control. Tapi di era sekarang tantangannya tuh beda. Ada media sosial, kemudian opini yang gampang terbentuk, ada juga polarisasi yang gampang terjadi. Nah, menurut teman-teman sendiri nih,
Bagaimana sih cara mahasiswa tetap bisa kritis tapi tidak terjebak dalam hoaks, kemudian provokasi dan juga politik yang memang memecah belah. Menurut dari BEM UNU sendiri gimana pandangannya? Mungkin ini juga salah satu masalah yang cukup besar ya, yang mungkin kami sebagai mahasiswa itu alami sekarang, terutama terkait dengan media sosial yang beredar. Bahkan kadang kita itu susah membedakan antara mana yang hoak dan mana yang fakta. Itu kan masalah mungkin bukan hanya mahasiswa ya, bahkan di lingkup masyarakat pun saya juga melihat seperti itu terkait dengan kritis ya. Itu kan kritis itu kan bukan selalu tentang melawan atau menolak ya, tapi kan juga bagaimana kemudian kita itu bisa menyelesaikan masalah secara objektif dan berbasis data yang valid. Mungkin salah satu cara untuk kita itu bisa untuk tidak kemakan hoaks, mungkin kita untuk meningkatkan literasi informasi. Mungkin kita itu sering berdiskusi dengan teman-teman ataupun dengan eh, dengan dosen ataupun dengan pihak-pihak terkait lah. Karena kan memang kita bisa melihat sekarang ya, kadang di sosial media mungkin di saya TikTok lah misalnya, itu hanya kita melihat pamflet tapi padahal kan ada captionnya, tapi kita tidak bisa membaca captionnya. Kita hanya bisa langsung berasumsi dengan melihat pamflet tersebut. Nah, maka dari itu menurut saya pentingnya untuk meningkatkan literasi informasi agar kita sebagai mahasiswa itu bisa untuk meminimalisir hoak atau bahkan kita bisa menangkal hoak-hoak yang beredar. Mungkin dari saya. Mungkin dari perspektif Mas Syai gimana? Izin menambahkan ya terkait dengan tadi yang apa yang disampaikan oleh Pres Ilhan terkait dengan bagaimana menanggapi isu-isu berita-berita hoax, bagaimana mahasiswa itu menanggapi terkait kondisi yang seperti itu. Benar yang disampaikan Pres Ilhan, tentunya mahasiswa perlu adanya literasi terkait memilah informasi hoax, informasi yang benar seperti apa gitu kan. Tentunya di materi pemahaman terkait dengan kondisi realita itu harus ada beberapa beberapa pembelajaran ataupun mana pemilahan dari yang harus mereka terima informasi dari siapa, itu harus dicek lagi. Jangan sampai media-media itu kan sekarang banyak. Jangan sampai semua media itu dikonsumsi gitu. Ada tentu media yang memang harus kita kita pilah yang memang benar-benar dia itu informasinya itu dari bisa kita cek. Misal satu satu media dicek dari awal itu jangan biasanya itu media itu kedetek ketika berita hoax atau bukannya dari awal mereka ngetek berita. Jangan sampai cuma satu satu tag berita itu kalau langsung dimakan informasinya, tapi dicek dulu akunnya seperti apa dari awal, apakah dia akunnya baru atau memang sudah lama dia bentuk akunnya gitu. Kalau memang dari awal informasinya itu tidak ada yang hoax, berarti itu tentunya media yang memang real dari realitanya seperti apa, atau dari memang lembaga-lembaga yang sudah teruji informasinya begitu. Itu sih mungkin seringkali pemuda ataupun mahasiswa itu melihat berita itu hanya sekedar dari kadang yang sering dilihat itu TikTok kan ya. TikTok itu pun harus kita pilah lagi bagaimana akun yang memang influencer ini yang harus kita benar-benar kulik di belakangnya itu siapa. Jangan sampai gara-gara mereka itu terkenal kita harus ikut dan tiba-tiba percaya sama mereka gitu. Informasinya harus kita cek 2 kali lah bahasanya. Jangan sampai langsung dikonsumsi secara mentah-mentah gitu. Baik, kalau kita tarik lebih luas lagi, kampus itu kan sebagai miniatur demokrasi bangsa. Ada pemilihan ketua BEM, ada musyawarah, ada juga perbedaan pendapat. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, apakah budaya demokrasi di kampus hari ini itu sudah cukup membentuk mahasiswa yang benar-benar siap menjaga demokrasi ke depan atau belum kira-kira? Dari BEM UMNU dulu nggak apa-apa, silakan. Oke, menurut saya ya itu belum sepenuhnya gitu. Ya walaupun ya
kampus itu sudah menjadi laboratorium demokrasi nasional. Artinya kampus itu sudah menjadi ruang latihan kita mahasiswa untuk berdemokrasi. Mungkin melalui pemilihan ketua BEM dan juga MUBISMA atau musyawarah besar mahasiswa. Dan sebenarnya pondasi untuk kita menjaga demokrasi bangsa itu sebenarnya sudah ada. Terkait pemilihan ketua itu kan salah satu pondasinya ya. Tapi saya kira hal-hal demikian itu belum sepenuhnya cukup karena masih banyak mahasiswa yang apatis terhadap demokrasi itu sendiri, politik lah. Jadi mereka menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu manipulatif, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal demikian memang susah sekali untuk kita hilangkan di perspektifnya mahasiswa yang lain yang menganggap bahwa politik itu kotor. Tapi seenggaknya ya, walaupun kita itu apatis mungkin ya, dan juga belum terlalu dekat lah dengan demokrasi, tapi seenggaknya melalui pendidikan politik yang dihadirkan sekarang di kampus UMNO itu, mahasiswa itu bisa memahami lebih luas lah wawasannya terkait dengan politik. Ya seenggaknya kita sebagai mahasiswa itu sedikit paham lah terkait dengan apa sih instrumen-instrumen yang untuk kita lakukan di dalam demokrasi, kemudian bagaimana kita itu menyampaikan aspirasi, dan juga bagaimana kemudian kita itu bisa memilih pemimpin nantinya bukan melihat dari money politiknya. Jadi seperti itu. Jadi dari kepribadiannya dan juga pemimpin itu visioner untuk masyarakat dan ataupun di lingkup kampus sekalipun. Baik. Jadi seperti itu. Berarti milihnya bukan karena gantengnya ya Mas ya? Oh bukan ya. Ini Mas Ilham dipilih berdasarkan apa Mas kemarin? Berdasarkan suara terbanyak. Woi, keren, luar biasa ya. Berarti sudah demokrasinya tuh sudah terjalin dengan baik gitu loh di situ. Baik, untuk Mas Syaik bisa menyampaikan perspektifnya terkait hal tersebut. Meneruskan terkait dengan bagaimana menanggapi pertanyaan yang tadi, menurut saya hampir sama lah dengan apa yang disampaikan oleh Pres Ilhan terkait pandangannya bagaimana kampus itu sebagai garda terdepan untuk membentuk demokrasi yang sehat. Tentunya teman-teman BEM, teman-teman Ormawa, teman-teman organisasi yang lain itu sudah berusaha menginternalisasikan, berusaha melaksanakan bagaimana menerapkan demokrasi itu yang sehat tentunya. Tentunya tadi yang dibahas terkait dengan demokrasi itu bakal terwujud jika SDM dan sumber daya manusia dan mahasiswanya itu paham terkait dengan demokrasi itu seperti apa. Maka kemudian setiap kampus pasti punya tahapan atau kultur budaya yang penerapan demokrasi yang berbeda. Di setiap kampus pasti terus berbenah untuk menciptakan menciptakan budaya demokrasi yang sehat dalam lingkup kampus yang nantinya tentu ketika mereka terjun dalam real demokrasi itu bisa melaksanakan dengan maksimal begitu. Seperti tadi ada pemilihan ketua BEM, pemilihan ketua DWPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan mahasiswa, tentunya masyarakat mahasiswa dan birokrasi kampus, menyampaikan aspirasinya. Terus mahasiswa kampus dalam kontestasi pemira itu bisa memilih presiden mahasiswa yang nantinya akan meneruskan roda kepemimpinan presiden untuk bisa menciptakan ataupun membentuk kebijakan yang nanti bisa menolong ataupun memperhatikan keadaan mahasiswa yang sekarang, baik dari sisi pengembangan akademik, pengembangan dalam lingkup fasilitas kampus yang menopang mereka untuk bisa menjadi mahasiswa yang yang bisa memfasilitasi mereka dalam belajar begitu. Tentunya dalam lingkup kampus itu demokrasi itu pasti bisa akan membentuk ataupun menjadi pelajaran pertama untuk mereka ikut serta dalam realnya itu seperti apa dalam kultur
cangkupan yang lebih besar gitu. Dan kira-kira nih Kak, apa sih yang bisa dilakukan BEM sendiri untuk ikut serta dalam menjaga kualitas demokrasi sendiri, khususnya pas menjelang momentum-momentum politik tuh? Tentunya BEM dan eksekutif mahasiswa itu pastinya punya pandangan terkait dengan bagaimana memilih ataupun mengulik siapa nih pemimpin yang memang latar belakangnya itu ataupun backgroundnya itu memang baik gitu kan, terkait dengan dia itu visi misinya seperti apa, backgroundnya seperti apa, dari partai mana. Nah, itu kan perlu nantinya yang perlu disosialisasikan ke teman-teman begitu. Sebelum sebelum dalam kontestasi politik tentunya kan peran ataupun BEM itu sendiri sudah bisa mengimplementasikan ataupun mengajarkan teman-teman terkait dengan pendidikan politik itu sendiri. Ketika mereka sudah paham terkait pendidikan politik ataupun terkait dengan bagaimana sih memilih pemilih yang pemimpin yang memang sesuai dengan keadaan hati nurani ataupun dengan yang pas dengan keadaan sosial yang ada gitu kan, keadaan republik yang ada, keadaan kampus yang ada. Nah, itu nanti itu jadi bekal mereka untuk bisa ataupun kontribusi Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bisa melaksanakan memberi materi, memberikan pandangan kepada teman-teman agar tidak memilih hanya dengan tampangnya, hanya dengan uangnya gitu kan. Nah, itu yang harus kita tularkan ke teman-teman pentingnya memilih seorang pemimpin agar tidak menyesal di kemudian hari, karena itu pastinya akan menentukan bagaimana masa depan kalian. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya pengen bahas terkait kolaborasi kita bersama Bawaslu gitu ya. Karena ini juga ngobrol-ngobrol ini juga termasuk kolaborasi hari ini ya dari Bawaslu, dari teman-teman BEM semua saat ngabuburit Bawaslu Kebumen. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, seberapa penting sih kolaborasi antara Bawaslu dengan teman-teman BEM sendiri? Bisa langsung dari BEM Ungu terlebih dahulu. Bicara terkait dengan kolaborasi memang ini sangat menarik ya. Ini juga nuansa baik, nuansa baru bagi kami, khususnya di BEM itu sendiri. Mungkin saya sedikit menyinggung ya terkait dengan kolaborasi yang tanggal 11 kemarin dari BEM Universitas UMNU itu kan juga melaksanakan atau merealisasikan kegiatan pendidikan politik yang berkolaborasi dengan Bawaslu dan anggota Dewan. Nah, itu kan salah satu kolaborasi yang memang kami butuhkan sekali sebagai mahasiswa agar mahasiswa itu lebih luas dalam memahami politik itu sendiri. Dan juga teman-teman yang mahasiswa yang lain juga sedikit paham lah akan demokrasi, akan politik yang terjadi di lingkup kampus maupun di masyarakat sekalipun. Nah, itu juga harapannya kan seperti itu. Dan sebenarnya kolaborasi ini juga bisa untuk meningkatkan ya kualitas demokrasi dan integritas di pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian dari Mas Syaik gimana untuk pandangannya? Apakah Bawaslu, kolaborasi dengan Bawaslu itu penting atau enggak gitu? Ketawa dulu nih, kira penting nggak nih? Penting sekali. Kenapa? Karena Bawaslu itu kan yang punya aturan ya, atau lembaga pengawasan yang nantinya akan ketika berkolaborasi itu akan membuahkan hasil yang maksimal mungkin ketika semuanya itu berjalan. Misal bagaimana nanti teman-teman BEM membahasakan aturan-aturan yang ada di Bawaslu itu kepada teman-teman untuk bisa memberi pandangan, untuk bisa bersosialisasi terkait dengan aturan-aturan pemilu misal gitu. Menurutku sangat-sangat penting dan harus bisa dimaksimalkan antara Badan Eksekutif Mahasiswa baik dalam lingkup kabupaten ataupun bahkan sampai dalam lingkup provinsi begitu.
dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus-kampus daerah-daerah yang lain. Gitu. Baik, berarti dari teman-teman BEM itu, khususnya BEM ya, kalau di sini khususnya BEM sendiri pasti udah aktif nggak sih rata-rata kalau dari BEM sendiri? Kalau alhamdulillah dalam beberapa kampus-kampus atau Badan Eksekutif Mahasiswa BEM PTNU yang masuk aliansi kita itu semuanya hampir aktif dalam lingkup penerapan demokrasi gitu ya, demokrasi atau internalisasi dalam lingkup kampus. Tapi masih banyak perlu ada dimaksimalkan lagi terkait dengan aturan-aturan yang mungkin nanti bisa disamaratakan gitu. Besok insya Allah dalam lingkupan provinsi itu kita ada pelatihan PKM Dikpol juga dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang nantinya dilaksanakan di Jepara. Nanti pesertanya itu seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa, Presiden mahasiswa seluruh Jawa Tengah yang masuk aliansi kita gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini selanjutnya terkait segmen di reflektifnya ya Mas ya. Saya mau tanya satu pertanyaan reflektif untuk masing-masing narasumber di sini. Di sini saya akan tanya kepada BEM UMNU terlebih dahulu ya. Kalau boleh menyampaikan satu pesan nih Mas untuk mahasiswa di seluruh Kebumen, apa sih yang harus ditanamkan sejak dini agar mereka tuh tidak apatis seperti yang dijelaskan pada saat pertanyaan yang pertama tadi? Mungkin apa yang harus kita tanamkan ya agar kita tidak apatis terhadap politik atau demokrasi, mungkin salah satunya itu adalah pengetahuan politik itu sendiri dan juga kita itu ikut berpartisipasi dalam demokrasi di lingkup kecilnya lah di kampus. Karena kan apatis itu kan menurut saya itu lahir dari 3 ya, tidak berpengaruh, tidak peduli, dan tidak respon lah. Dan mungkin yang terakhir, apa yang harus kita tanamkan itu adalah literasi politik itu sendiri. Artinya kita itu bisa memahami lebih luas politik itu sendiri dan juga ke depannya kita itu bisa memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar suara aja yang dimenangkan, tapi juga pemimpin yang kita pilih nantinya itu punya kapasitas, punya kapabilitas, dan punya elektabilitas yang baik, seperti itu. Jadi lebih ke kualitas ya Mas daripada kuantitasnya. Baik, terima kasih dari Mas Ilhan. Kemudian dari pandangan Mas Syaik gimana terkait pertanyaan tadi? Sebenarnya yang harus kita terapkan ataupun dalam diri kita itu terkait dengan lebih perbanyak literasi dan pengetahuan terkait demokrasi itu sendiri, terkait politik itu seperti apa. Jangan sampai kalian menganggap politik itu buruk, sedangkan kalian itu tidak mau mengetahui bagaimana politik itu sebenarnya ataupun kondisi demokrasi itu seperti apa gitu. Iya. Nah itu mungkin yang harus lebih ditekankan, mahasiswa itu harus punya literasi yang banyak agar tidak bisa disuap, agar tidak bisa diadu domba untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat. Selanjutnya aku mengutip dari tokoh nasional. Sebenarnya dari Bung Hatta ini, demokrasi bisa berjalan baik jika ada rasa tanggung jawab dan toleransi. Tanpa itu demokrasi hanya akan menjadi alat untuk saling menjatuhkan. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih. Berarti pada intinya semua itu terkait literasi, kualitas, dan juga integritas ya Mas ya. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Kita belajar bahwa demokrasi bukan cuma urusan elit politik saja, tapi demokrasi itu hidup di kampus, di organisasi mahasiswa, dan juga di ruang-ruang diskusi. Dan anak muda bukan hanya penonton demokrasi, tetapi juga penjaga masa depannya. Terima kasih banyak kepada Ketua BEM UMNU Kebumen, juga saya ucapkan terima kasih kepada BEM PTNU Jawa Tengah atas partisipasi harinya, atas insight-insightnya hari ini luar biasa sekali. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga podcast Ngabuburit Bawaslu Kebumen hari ini tidak hanya berakhir di obrolan sore hari ini saja ya, tetapi menjadi pengingat bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Elin Firdaus pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sampai buka ya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.